Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali secara virtual di Google Meet hari Rabu, tanggal 1 September 2021. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita di materi IPA, yaitu adaptasi pada hewan. Setelah kemarin kita belajar adaptasi pada tumbuhan, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara hewan beradaptasi. Nah, adaptasi itu adalah cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi untuk bertahan hidup, hewan itu perlu melakukan adaptasi. Dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seperti contoh yang sudah ada di layar HP kalian. Di situ ada gambar hewan yang bernama gurita. Seekor gurita itu punya kemampuan mengeluarkan tinta. Tinta ini digunakan untuk melindunginya dari pemangsa. Selain itu, gurita juga bergerak menggunakan tentakel. Nah, cara menyesuaikan diri gurita itu menjadi ciri khusus seekor gurita. Hewan lain juga punya cara sendiri-sendiri dalam beradaptasi. Nah, hari ini kita akan mengenal hewan-hewan tersebut. Nah, anak-anak, yang pertama adalah kelelawar. Seekor kelelawar itu mampu mendengarkan bunyi infrasonik dan ultrasonik. Jadi, bunyi infrasonik dan ultrasonik itu adalah bunyi yang punya frekuensi yang tinggi. Jadi tidak bisa didengar oleh manusia. Nah, maka dari itu kelelawar bisa terbang di malam hari. Mereka tidak hanya melihat dengan matanya, tapi juga mendengarkan suara di sekitarnya. Kelelawar juga mempunyai kemampuan ekolokasi. Nah, ini istilah baru, yaitu ekolokasi. Kemampuan ini membuat kelelawar dapat mendeteksi lingkungan sekitar saat gelap. Nah, kelelawar itu kan mencari makan di malam hari menggunakan bunyi. Jadi, kelelawar itu mengeluarkan bunyi dari mulutnya, kemudian bunyi itu akan memantul ke mangsanya. Nah, jadi bunyi pantulannya ini bisa memberitahu kelelawar di mana letak mangsanya. Ada hewan apa yang di depannya. Kemampuan ini juga dimiliki oleh lumba-lumba dan paus. Mohon maaf, ini mic-nya yang masih hidup punya siapa ya? Oh, tidak ada. Ya. Berarti hanya punya saya ini. Oke, suara saya masih terdengar jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah cicak, tokek, dan kadal. Hewan-hewan ini sering kalian lihat berada di sekitar rumah kalian. Mereka bisa menempel di dinding, bahkan di atap atau di plafon, di Eternit. Nah, cicak, tokek, dan kadal itu mempunyai kaki yang berbentuk seperti ini, telapak kakinya.
Ini disebut kaki hisap. Jadi kaki hisap itu membuat cicak, tokek, dan kadal bisa berjalan menempel di dinding. Kemudian mereka punya kemampuan autotomi. Nah, kemampuan ini membuat cicak, tokek, dan kadal mampu memutuskan ekornya untuk mengelabui pemangsa. Jadi dia mengorbankan bagian tubuhnya, yaitu ekornya, agar dia bisa lari dari pemangsa. Nah, nanti ekornya akan tumbuh lagi. Nah, itu kemampuan khusus istimewa yang dimiliki oleh cicak, tokek, dan kadal. Hewan lain tidak ada yang bisa melakukan ini. Kamu belum pernah tahu lihat sapi atau kerbau atau kucing memutuskan ekornya kemudian tumbuh lagi. Nah, itu menjadi ciri khusus si cicak, tokek, dan kadal. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah bunglon. Nah, bunglon ini punya kemampuan mimikri, yaitu mengubah warna tubuh sesuai lingkungannya. Jadi dia bisa bersembunyi di sekitar lingkungannya. Dia tidak terlihat oleh mangsanya. Dari jauh, bunglon dapat menangkap mangsanya. Caranya yaitu dengan menggunakan lidahnya. Lidah bunglon itu lentur dan lengket sehingga dapat memanjang untuk menangkap mangsanya. Seperti itu. Ini sering kalian lihat di film-film, di film kartun, di film yang ada bunglonnya, mereka bisa menangkap serangga menggunakan lidahnya. Itu ciri khas bunglon. Nah, dari hewan-hewan tadi kita menemukan istilah-istilah baru, yaitu yang pertama ini yang bunglon, mimikri. Ini yang perlu kita ingat. Mimikri itu hubungannya dengan warna, mampu mengubah warna, mimikri. Kemudian autotomi. Nah, ini kemampuan untuk memutuskan ekor. Lalu ekolokasi. Nah, ekolokasi ini mendeteksi lingkungan dengan bunyi. Nah, itu yang perlu kita ingat sama-sama. Jadi ada ekolokasi, autotomi, dan mimikri. Baik, kita lanjutkan. Yang hewan selanjutnya adalah unta. Nah, anak-anak, unta itu kan punya punuk. Dia hidup di tempat yang panas, gurun pasir. Nah, punuk ini tidak terisi air. Punuk unta itu isinya lemak. Jadi kalau kalian pikir selama ini unta itu bisa menyimpan air di punuknya, itu tidak tepat. Yang tepat, unta itu menyimpan cadangan tenaganya itu berupa lemak. Nah, unta itu dapat minum air dalam jumlah yang banyak. Karena dia akan melakukan di lingkungan sekitarnya itu jarang air, jadi dia harus menyimpan cadangan air. Cadangan airnya ini disimpan dalam bentuk lemak di punuknya. Kemudian karena lingkungan sekitarnya itu berpasir dan anginnya sangat kencang, maka si unta ini punya perlindungan ekstra di matanya, yaitu berupa bulu mata yang tebal. Nah, jadi unta ini punya bulu mata yang tebal untuk melindungi matanya dari debu. Lalu, unta ini punya sepatu. Nah, sepatunya berupa apa? Berupa kuku kaki yang tebal. Kuku kaki tebal ini bisa melindungi kaki unta saat berjalan di lingkungan yang sangat panas. Di atas pasir seperti ini, pasir di gurun pasir yang panas, itu untuk melindungi kakinya agar tidak kepanasan, itu kuku kaki unta itu tebal. Selanjutnya,
Nah, ini burung hantu. Nah, anak-anak, burung hantu itu mencari makan di malam hari. Ini yang perlu kita ingat. Burung hantu memangsa serangga maupun mamalia yang kecil seperti tikus. Sehingga dia membutuhkan penglihatan dan pendengaran yang tajam. Kepala burung hantu itu dapat berputar 180 derajat. Jadi 180 derajat itu tidak berputar seperti roda, tapi hanya dari depan kemudian berputar ke belakang. Seperti ini. Jadi dia bisa menengok ke belakang. Kalau manusia atau hewan yang lain yang biasa itu kan hanya tengok kanan dan tengok kiri. Leher kita tidak bisa berputar ke belakang. Nah, sedangkan burung hantu bisa melakukannya. Gunanya untuk mencari mangsa yang ada di belakangnya. Lalu, burung hantu punya bulu yang halus. Jadi bulunya itu lebih halus dari burung yang lain. Sehingga membuatnya bisa terbang tanpa suara. Jadi burung hantu itu kalau terbang itu tidak menimbulkan suara. Tidak seperti burung lain yang terdengar kepakan sayapnya. Burung hantu itu tidak ada suaranya. Nah, burung hantu ini punya bentuk wajah yang unik. Nah, ini yang spesial dari burung hantu. Kalau kalian cermati, burung yang lain contohnya seperti burung kenari atau ayam, itu kan matanya ada di samping. Sedangkan burung hantu ini seperti manusia. Matanya ada di depan, seperti kita. Sehingga dia bisa melihat mangsanya dengan lebih jelas. Bisa lebih fokus ketika menangkap bunyi dan melihat mangsanya. Nah, itu keistimewaan seekor burung hantu. Jadi dia punya penglihatan dan pendengaran yang tajam, kepala berputar 180 derajat, terbang tanpa suara, dan bentuk wajah yang unik. Kalau di ringkasan materi kalian ada mempunyai plat bulu mata. Nah, itu gunanya untuk menangkap suara. Menangkap suara agar lebih jelas. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah beruang. Beruang itu punya keistimewaan, dia bisa tidur panjang. Kenapa beruang harus tidur panjang? Jadi seekor beruang itu hidup di lingkungan yang memiliki 4 musim. Jadi ada musim panas, dingin, kemudian musim semi, dan musim gugur. Ketika musim dingin, itu beruang akan sulit mencari makan karena lingkungan sekitarnya membeku, tertutup es. Sehingga dia harus menghemat tenaga. Nah, sebelum musim dingin datang, beruang akan makan makanan sebanyak-banyaknya untuk kemudian tidur. Tidurnya ini dinamakan hibernasi. Jadi beruang mencari tempat tidur, sarang, biasanya di dalam gua atau di dalam liang, untuk tidur panjang selama musim dingin. Nah, ketika musim dingin selesai, beruang akan bangun. Kemudian dia akan mencari makan seperti biasanya, akan membesarkan anak-anaknya dan beraktivitas seperti biasa. Jadi tujuannya beruang hibernasi itu adalah untuk menyimpan tenaga, untuk menghemat tenaga. Karena saat musim dingin sulit untuk mencari makan. Ini yang perlu kita ingat, beruang punya kemampuan hibernasi. Kenapa? Yaitu untuk menyimpan cadangan energi, untuk menghemat energi. Selanjutnya, yaitu hewan yang juga bisa tidur panjang, tapi kemampuannya berbeda, yaitu siput. Nah,
Kalau beruang tadi tidur panjangnya di musim dingin, sedangkan siput itu tidur panjangnya di musim kemarau. Nah, siput ini kan hidupnya di tempat yang lembab, di tempat yang basah, banyak air. Nah, ketika musim kemarau, biasanya kan sawah, sungai, atau rawa itu kan kering. Nah, agar siput ini tetap hidup, tetap bisa bertahan hidup, dia tidur. Tujuannya ya sama seperti beruang tadi, yaitu untuk menghemat energi ketika musim kemarau. Jadi ketika musim kemarau, siput sulit untuk mencari makan. Bahkan tempat hidupnya juga mengering. Maka dari itu dia melakukan estivasi, yaitu tidur panjang di musim kemarau. Jadi kalau beruang hibernasi, siput estivasi. Beruang hibernasi di musim dingin, siput estivasi di musim kemarau. Nah, siput juga punya ciri khusus lain, yaitu mempunyai cangkang untuk berlindung. Kalau ini semua sudah tahu. Nah, kemampuan estivasi ini membuat siput dapat bertahan hidup selama musim kemarau. Dia tidur panjang, kemudian ketika nanti turun hujan, ketika musim hujan, siput akan kembali beraktivitas seperti biasa, kembali mencari makan, kembali membesarkan anak-anaknya, bertelur, dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang belum jelas? Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Yaitu, nah ini yang akan kita bahas cukup banyak hari ini, yaitu bentuk mulut pada serangga. Jadi anak-anak, ciri khusus makhluk hidup itu bisa kita lihat dari bentuk mulutnya. Khususnya pada serangga dan burung. Nah, nanti setelah ini kita akan membahas burung. Pertama kita bahas dulu yang serangga. Nah, bentuk mulut serangga itu menyesuaikan makanannya. Ada mulut penghisap, ada mulut penusuk penghisap, mulut penggigit pengunyah, dan mulut penyerap atau mulut penjilat. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu pada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu mempunyai mulut penghisap. Kenapa? Mulut ini digunakan kupu-kupu untuk mencari makan berupa nektar atau madu pada bunga. Nah, agar bisa masuk ke dalam bunga, corong bunga ini, kelopak bunga ini, kupu-kupu membutuhkan mulut yang berbentuk seperti selang atau seperti pipa yang lentur sehingga bisa masuk ke dalam bunga. Nah, kupu-kupu bisa menghisap nektar itu dengan mulutnya yang berupa mulut penghisap. Nah, jadi serangga yang makannya itu nektar atau madu pada bunga itu mempunyai mulut penghisap. Contohnya seperti kupu-kupu. Apalagi ada lebah. Nah, selanjutnya kita pahami yaitu mulut penghisap dan penusuk. Bedanya dengan kupu-kupu, kalau kupu-kupu itu tidak bisa menusuk menggunakan mulutnya. Sedangkan pada nyamuk, nah ini yang punya mulut penusuk dan penghisap itu nyamuk, dia bisa menusukkan mulutnya, ujung mulutnya yang runcing ke tubuh pemangsanya. Contohnya manusia. Jadi ketika kalian digigit nyamuk, itu sebenarnya nyamuk itu sedang menusukkan mulutnya ke badan kita. Nah, nyamuk itu akan menghisap darah dari tubuh pemangsanya. Jadi ini kemampuan istimewa dari nyamuk, dia bisa menusuk mangsanya, kemudian menghisap darah dari mangsanya.
Itu makanya disebut mulut penusuk dan penghisap. Selanjutnya, mulut penggigit atau pengunyah. Nah, ini dimiliki oleh serangga yang makan tumbuhan, makan daun, atau makan segala, seperti kecoa. Kecoa, jangkrik, kemudian banyak ada capung. Nah, bentuk mulutnya itu punya semacam rahang. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini, dia punya rahang sebelah kiri ini dan sebelah kanan. Nah, ini fungsinya untuk mengunyah. Jadi dia menggigit makanannya, ini berupa daun nih. Contohnya ini jangkrik ya. Berupa daun, kemudian mengunyah makanannya, kemudian ditelan. Jadi cirinya seperti itu untuk hewan yang makan tumbuhan atau makan hewan. Gimana? Mengunyahnya Ya, mengunyahnya di luar. Kan itu kamu kalau lihat semut, nah semut itu contohnya itu, semut. Kemudian si jangkrik ini, dia kan memotong daun, kemudian ditelan. Nah, itu sebenarnya dia sedang mengunyah daunnya itu, kemudian menelan daunnya. Kemudian ada ulat, larva kupu-kupu ya, ulat. Itu kan juga kalau kalian lihat dari dekat, itu kan dia mulutnya berbentuk seperti gerigi, seperti ini. Jadi dia punya rahang, yang gunanya untuk mengunyah daun. Bekasnya kan kelihatan. Kalau tanamanmu daunnya dimakan ulat, itu kan pasti ada bekas gigitan. Nah, itu dilakukan oleh serangga atau hewan yang mempunyai mulut penggigit atau pengunyah. Tuh. Jadi serangga yang makan daun, rumput, dan bisa segalanya, bisa daging atau sisa-sisa makanan kita, bangkai, itu dia punya mulut penggigit. Selanjutnya, mulut penyerap atau penjilat. Nah, ini dimiliki oleh lalat contohnya. Jadi, lalat itu kan mulut dia makan makanan yang busuk atau makanan sisa. Nah, mulutnya ini berfungsi untuk menyerap makanan dari permukaannya. Jadi seperti menjilati makanannya. Bentuk mulutnya seperti ini. Tuh, jadi mulut serangga itu tergantung makanannya. Bisa dibedakan dari makanannya. Jadi dari kupu-kupu yang punya mulut penghisap, nyamuk penusuk penghisap, kemudian jangkrik, belalang, semut, dan sebagainya itu punya mulut penggigit dan pengunyah. Pokoknya serangga yang makan daun itu pasti punya mulut pengunyah. Kemudian lalat itu punya mulut penyerap atau penjilat. Jadi dia menjilati permukaan makanan untuk mendapatkan makanan. Selanjutnya, yang bisa kita amati secara langsung ini karena besar, yaitu bentuk mulut dan kaki burung. Kalau serangga tadi kan kita harus mengamati dari dekat. Nah, kalau di rumah kalian ada burung, kalau orang tua kalian memelihara burung, coba kalian amati mulutnya, kemudian kakinya, lalu kalian cocokkan makanannya. Jadi bentuk kaki dan mulut burung itu menyesuaikan makanan dan tempat hidupnya. Kita pertama bahas gimana? Akan cuman lihat aja. Nah, bentuk mulut burung pertama kita bahas. Yaitu
burung yang memakan biji-bijian. Nah, burung pemakan biji ini punya bentuk paruh yang pendek dan kuat. Nah, kita sebut paruh ya anak-anak. Mulut burung itu kita sebut paruh. Nah, contohnya ada burung pipit. Terus banyak burung gereja, burung emprit. Kalau di sawah itu yang makan padi. Kenari. Terus apa lagi? Lovebird. Nah, mereka kan makan biji-bijian. Jadi kalau di rumahmu ada burung yang makan biji, kalau kalian lihat di tempat makanannya kok ada biji-bijian, kalian lihat paruhnya. Nah, pasti paruhnya bentuknya pendek dan kuat karena untuk memecah biji-bijian. Lalu, burung pemakan daging. Ini contohnya pada burung elang. Nah, karena burung elang ini butuh paruh yang kuat dan tajam, jadi ini dia punya paruh berbentuk seperti ini, bengkok, seperti kait, melengkung, di ujungnya runcing. Nah, gunanya untuk menyobek badan atau daging. Jadi daging hewan mangsanya itu untuk bisa ditelan kan harus disobek terlebih dahulu. Gunanya untuk mencabik atau menyobek hewan mangsanya. Ada elang, banyak. Terus apa lagi? Burung bangkai, burung nazar, raja wali. Selanjutnya yaitu burung yang mencari makan di lumpur. Contohnya bebek, angsa. Nah, karena mereka ini mencari makannya di lumpur, dan lumpur itu kan basah, nak. Basah, dan dia makanannya kan bisa ikan-ikan kecil, kemudian keong atau udang, kepiting. Kepiting kecil-kecil itu yang biasanya di sungai. Nah, bebek ini punya bentuk paruh seperti sudu. Sudu itu seperti sendok. Gunanya untuk nyendok makanan dari lumpur seperti sudu. Nah, pangkalnya itu bergerigi. Gunanya untuk menghaluskan makanannya. Begitu. Jadi terlihat perbedaannya. Kalau elang bentuknya seperti ini, seperti kait dan tajam, bebek bentuknya seperti sudu, karena makanannya berbeda. Nah, kalau kalian amati, pokoknya di sekitar rumah kalian ada bebek, nah itu kan bentuk paruhnya seperti sendok, seperti sudu. Itu gunanya untuk mengambil makanan di lumpur. Lalu, hewan yang memakan serangga. Nah, hewan ini biasanya punya paruh yang agak panjang dan runcing. Jadi lancip seperti ini. Ini gunanya untuk mengambil serangga yang ada di dalam lubang pohon atau di lubang tanah. Nah, kalau kalian amati hewan yang makan serangga atau burung yang makan serangga itu, karena serangga itu bersembunyi di dalam lubang, contohnya lubang tanah atau lubang pohon. Nah, burung ini yang makan serangga itu butuh paruh untuk menjangkau serangga ini. Nah, makanya paruhnya bentuknya panjang dan runcing. Ini contohnya burung pelatuk. Nah, gunanya paruh ini juga untuk melubangi pohon ataupun tanah, permukaan tanah untuk menangkap serangga. Jadi bedanya jelas ya, kalau bebek tadi kan bentuknya sudu, elang seperti kait, kuat dan tajam. Pemakan biji bentuknya pendek. Nah, jadi dari makanannya pun kita bisa melihat perbedaan paruh burung. Kemudian pemakan ikan.
Nah, ini dimiliki oleh burung pelikan. Burung pelikan itu punya paruh yang panjang dan berkantong. Kantongnya ini diibaratkan seperti jaring. Gunanya untuk menangkap ikan. Seperti ini. Jadi karena si pelikan ini hidupnya di laut, di pantai, maupun di air tawar, nah mereka punya paruh berkantong untuk menjaring ikan, untuk menangkap ikan. Gitu. Lalu burung kolibri. Nah, burung kolibri ini punya paruh istimewa karena mereka menghisap madu. Paruhnya panjang dan runcing, ramping. Seperti kalau kalian tadi melihat gambar mulut penghisap pada kupu-kupu. Nah, mereka kan ini makanannya sama. Nah, burung penghisap madu itu punya paruh yang runcing dan panjang. Ibaratnya ini seperti selang, seperti pipa untuk menghisap madu. Ini dimiliki oleh burung kolibri. Nah, selanjutnya kita bahas bentuk kaki burung. Bentuk kaki burung ini menyesuaikan tempat hidup dan makanannya. Sebentar anak-anak. Nah, lanjutkan. Jadi, bentuk kaki burung itu menyesuaikan tempat hidup dan makanannya. Pertama, kaki burung yang memakan daging. Nah, untuk mencengkram mangsa, kaki burung pemakan daging mempunyai kuku yang tajam dan runcing seperti kait. Ini dimiliki contohnya burung elang. Jadi mempunyai sepasang kaki yang kuat dan kuku yang tajam dan melengkung seperti kait. Lalu kaki pemakan biji dan serangga. Nah, biji-bijian dan serangga itu kan biasanya ada di sekitar pohon. Nah, burung pemakan biji dan serangga itu biasanya punya kaki yang panjang dan datar. Bentuk dua jari ke belakang dan ke depan, seperti ini. Gunanya agar bisa bertengger di atas ranting pohon. Contohnya burung pipit. Jadi mereka ini agar mudah bertengger, itu bentuk kakinya panjang dan datar. Lalu jarinya dua jari menghadap ke depan dan ke belakang. Jadi seperti ini. Kalau manusia kan jari kakinya di depan semua, tangan kita kan di depan semua, kaki kita juga di depan semua. Nah, burung yang bisa bertengger di pohon itu punya jari yang menghadap ke belakang untuk mencengkram pada ranting pohon. Lalu, kaki burung perenang. Nah, fungsinya untuk berenang di air. Jadi, kakinya itu punya selaput. Selaput ini gunanya untuk mendayung, untuk bergerak di air. Contohnya bebek dan burung pelikan. Ada lagi penguin. Nah, itu juga kakinya berselaput. Jadi kalau kamu melihat ada burung yang bisa berenang, bisa dipastikan kakinya pasti punya selaput. Nah, hewan-hewan burung-burung ini biasanya memakan cacing dan ikan. Lalu, kaki pemakan biji-bijian, cacing, dan serangga. Jadi, ini pemakan segala, kita anggap pemakan segala. Contohnya ayam. Jadi jenis kaki ini berupa 3 jari ke depan dan 1 jari ke belakang.
Fungsinya untuk berjalan atau berlari di atas tanah, serta untuk mengais makanan yang ada di tanah. Jadi kalau kalian lihat ayam, itu kan dia biasanya kalau nyari makan, itu kan kakinya digaruk-garukkan ke tanah. Nah, itu dia sedang mengais tanah untuk mencari makanan. Biasanya dia makan biji-bijian, cacing, serangga, pemakan segala. Itu ayam, contohnya di ayam. Kemudian kaki pemakan serangga. Nah, ini contohnya burung pelatuk yang tadi kita lihat di paruhnya itu. Nah, kakinya ini punya 2 jari ke belakang dan 2 jari ke depan. Fungsinya untuk memudahkan burung pelatuk memanjat pohon. Jadi hampir sama seperti burung pipit tadi. Jadi dia bisa bertengger memanjat pohon, lalu bisa mencari serangga di dalam lubang pohon. Selanjutnya, kaki burung pelari. Nah, ini dimiliki oleh burung unta. Jadi burung unta itu tidak bisa terbang. Burung unta hanya bisa berlari dengan cepat. Nah, makanya dia butuh kaki khusus, tidak seperti burung lain yang kita lihat tadi. Itu kan kakinya kecil-kecil, ramping-ramping. Sedangkan burung unta itu punya kaki yang besar dan kukunya tebal. Jadi selain untuk berlari, juga untuk pertahanan. Jadi, untuk menyerang pemangsanya, untuk mempertahankan diri. Jadi dia memiliki 4 jari di kakinya. Tapi burung unta itu berbeda. Burung ini hanya memiliki 2 jari di kakinya. 1 jari besar dan 1 jari kecil ini kayak gini. Dia hanya punya 2 jari. Kalau biasanya kan burung itu punya 4 jari nih. 4 jari. Tapi burung unta berbeda. Burung unta hanya punya 2 jari. Ini gunanya untuk berlari. Ini 1 jari besar, yang 1 jarinya kecil. Ini biasanya burung unta itu makan biji-bijian, serangga, dan daging. Ada lagi contohnya burung kasuari. Nah, itu juga bentuk kakinya hampir sama seperti ini. Itu fungsinya untuk berlari di atas tanah, untuk berjalan, dan untuk pertahanan. Jadi untuk menendang mangsanya. Atau pemangsa. Jadi kalau ada hewan yang menyerang, fungsi kakinya ini untuk alat pertahanan diri. Baik, Nana, ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas ya? Baik. Untuk hewan-hewan yang lain bisa kalian lihat di ringkasan materi, juga bisa kalian cari di internet. Jadi, itu tadi materi cara adaptasi tumbuhan hari ini. Adaptasi hewan. Maaf, adaptasi hewan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi besok hari Senin, insya Allah. Senin kita ketemu di Google Meet selanjutnya. Baik, terima kasih. Besok Kamis jangan lupa ambil tugas yang belum selesai tugasnya diselesaikan hari ini. Jangan tunggu sampai malam. Kalau bisa sore sudah selesai sehingga besok tinggal mengumpulkan. Baik anak-anak, sekian dari saya. Pak Guru mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.